Shalom. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semua pada luar biasa pastinya. Adik-adik, hari ini kita berdua dengan yang pertama dengan saya Kak Sukma dan Mas Dito. Hari ini kita akan bersama-sama ibadah online di rumah kita masing-masing. Kita bisa mengingat bahwa di luar masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadinya adik-adik tetap ibadah dari rumah masing-masing. Ya masuk Maya. ya, walaupun di rumah kita harus tetap semangat. Nah, adik-adik, untuk mengawali ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita pujikan dengan lagu pembuka, yaitu Selamat Pagi Bapak. Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Wah Kak, lagunya tadi mengingatkan kita ya. Ya benar banget Kak. Jadi tadi lagunya tadi kita dituntut untuk selalu mensyukuri hidup ini Kak. Ya, benar sekali. Kita sudah diberi kesehatan, kita bisa melihat sinar matahari, itu sudah sebagai bentuk anugerah ya Kak ya. Ya benar banget Anugerah dari Kak. pemberian Tuhan. Tuhan ya. Jadi adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam sesi firman ya Kak ya. Ya. Tapi sebelum masuk firman, nanti kita berdoa terlebih dahulu ya. Adik yang di rumah, silahkan siapkan hatinya, silahkan siapkan Alkitabnya, dan mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Doakan Kak Sukma hantarkan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas anugerah hari ini, atas anugerah pagi hari ini, sehat, udara segar yang sudah Tuhan berikan pada kami, sehingga kami bisa menikmati setiap ciptaan-Mu dengan baik,
dengan sempurna Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa hari ini untuk jalannya ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan tuntun, kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan turun ke hati kami, buka hati kami, sehingga kami bisa mempelajari, kami bisa mengamalkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati untuk Bapak Pendeta Lukas Prihatoko yang akan membawakan firman. Kiranya apa yang disampaikan hari ini dapat membawa sukacita bagi kami. Tuhan, segala dosa dan kesalahan kami mohon ampun hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kak, kita sudah berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan lagu pujian dulu. Judulnya apa, Kak? Allah itu baik. Allah itu baik. Jadi yang di rumah bernyanyi dengan sukacita. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Halo anak-anak yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Hari Minggu ini kita masih akan merenungkan firman Tuhan ya. Semua sehat nggih? Ya, saya akan membacakan salah satu bagian dari perjalanan Tuhan Yesus di Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai 11. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Tobatlah dan kembali kepada Tuhan, karena kerajaan surga sudah dekat. Yohanes, aku yang seharusnya dibaptis olehmu, mengapa kau yang datang kepadaku? sekarang beginilah yang seharusnya, karena kita harus melakukan semua yang Tuhan inginkan.
Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, anak yang dikasih Tuhan, hari Minggu tanggal 10 Januari ini, jadi hari Minggu setelah tanggal 6 Januari itu menjadi hari Minggu untuk memperingati Tuhan Yesus dibaptis. Jadi hari Minggu setelah tanggal 6 Januari itu menjadi hari peringatan Tuhan Yesus dibaptis. Kenapa begitu? Karena tanggal 6-nya itu menjadi hari raya, sebenarnya peringatan gereja, hari raya gereja. Tanggal 6 itu hari raya Epifani. Apa itu? Yaitu memperingati Tuhan Yesus melaksanakan karyanya di dunia. Nah, setiap tanggal, hari Minggu setelahnya itu memperingati Tuhan Yesus dibaptis, mengawali karyanya. Nah, dalam kisah ketika Tuhan Yesus dibaptis, masih ingat nggih? Itu ada Yohanes Pembaptis, lalu ada Yesus. Apa yang menarik? Yang menarik adalah baik Yohanes maupun Yesus itu tidak rebutan siapa yang paling hebat. Padahal biasanya begitu, rebutan. Kita kan juga begitu ya. Biasanya kalau misalnya punya mainan, itu mesti pingin rebutan paling hebat mainannya, gitu. Paling banyak mainannya, dan lain-lain lah. Seringnya kita itu rebutan begitu. Tetapi dalam kisah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, tidak ada rebutan. Siapa ini yang paling gede? Siapa ini yang seharusnya baptis? Siapa yang seharusnya dibaptis? Tidak rebutan. Tapi dengan penuh kebesaran hati, Tuhan Yesus mau dibaptis Yohanes. Padahal kan Tuhan Yesus namanya anak Allah itu ya. Wah, harusnya yang membaptis Yohanes. Tapi tidak, supaya apa? Supaya rangkaian itu terjadi. Akhirnya kita juga menerima baptisan, menjadi sakramen karena Tuhan Yesus dibaptis. Nah, itulah. Jadi dari kisah ini ada beberapa hal yang harus kita ingat, nggih. Sebagai anak Tuhan, kita enggak boleh merasa paling hebat. Wah, paling hebat terus menganggap temannya itu enggak bisa apa-apa. Enggak boleh gitu. Karena apa? Karena mesti kita itu punya kemampuan. Misalnya ada yang enggak bisa gambar tapi bisa menyanyi. Sebaliknya, ada yang bisa nyanyi tapi nggak bisa gambar. Maka nggak bisa yang bisa gambar terus ngelek-ngelek yang bisa nyanyi tapi ora iso gambar. Nggak bisa. Nah, mestinya gimana? Yo mestinya nganggep konco. Selalu menganggap teman itu sebagai teman yang baik. Kalaupun tidak bisa seperti saya, tidak apa-apa karena dia punya kemampuan yang lain. Begitu pula saya, kalau tidak bisa seperti dia, gak usah malu, gak usah minder. Tenang aja, saya pasti punya kemampuan lain. Nah, mesti gitu. Oleh karena itu, tidak boleh malu, tapi juga tidak boleh sembarangan atau merendahkan temannya. Okay? Gitu saja. Mari lanjutkan bermainnya sebentar lagi. Nanti setelah selesai, dan ingat-ingat bahwa kita mempunyai tokoh-tokoh rohani yang luar biasa. Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus. Keduanya ketika akan melaksanakan baptisan Yesus tidak rebutan, tidak udur-uduran, yang paling hebat. Nah, karena saling bisa menghargai. Begitu juga kita, ya, sama teman-teman kita hargai ya. Tidak kita nyek, tidak kita ejek. Karena kita kalau diejek juga gak suka, maka jangan ngejek. Dan jangan pernah ngejek karena semua kita punya kemampuan.
Teman kita punya, kita punya. Ada yang kita tidak punya, tidak apa-apa, karena kita punya kemampuan yang lain. Tidak apa-apa, tidak perlu malu, tidak perlu minder, tapi juga tidak perlu bergaya, sombong. Okay? Kiranya demikian, lalu kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik, sehingga nama Tuhan selalu dimuliakan. Tuhan memberkati. Amin. Tadi firmannya, pastinya kita belajar banyak banget ya Mas ya dari firman tersebut. Tadi kan yang membawakan firman Pak Lukas, kira-kira isinya apa ya tadi? Kalau adik-adik mendengarkan dengan sungguh-sungguh pasti tahu. Iya. Tadi setelah kita firman, saat ini kita akan memuji nama Tuhan kembali. Persembahan ya Kak ya, habis ini ya Kak ya. Habis firman kita akan menyiapkan persembahan untuk Tuhan. Nah, jadi adik-adik yang di rumah, mari kita siapkan persembahan kita yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kita memujikan lagu apa Kak untuk lagu persembahan? Untuk persembahan kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, karena sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, karena sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya adik-adik, untuk persembahan seperti yang dulu-dulu nanti dikumpulkan kepada Bapak atau Ibu pengajar sekolah minggu di gerejanya masing-masing ya. Untuk di Kingkang nanti bisa dikumpulkan ke Kak Puput ya. Untuk yang di Daleman nanti bisa ke Ibu Endah. Dan yang di Mbaki nanti bisa ke Kak Patria. Jadi persembahannya nanti sudah terkumpul, bisa dikumpulkan ke kakak tadi, pengajar sekolah minggu tadi ya. Sekarang kita akan doa persembahan. Doa persembahan ya. Doa persembahan nanti yang mimpin Kak Dito. Mari adik-adik, kita melipat tangan, tutup mata, kita akan doa untuk menghantarkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas karunia Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini adik-adik telah mengumpulkan persembahan dan yang akan dikumpulkan melalui kakak-kakak pengajar sekolah minggu GKJ Mbaki. Kiranya persembahan yang telah adik-adik kumpulkan dapat menjadi berkat untuk kami semua. Lebih lagi kita mengingat di tengah kondisi pandemi COVID-19, tentu kita dapat bisa merasakan betapa sulit, betapa kita menjadi sebuah cara kita untuk mensyukuri kehidupan
yang telah diberikan Allah kepada kita. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kiranya persembahan ini dapat menjadi perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, tidak terasa ya Kak ya. Kita tadi sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan juga, dan tiba saatnya kita harus berpisah satu dengan yang lain. Iya. Tapi sebelum Kakak di sini mengakhiri sekolah minggu, mari kita pujikan lagu pujian Burung Pipit. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. ya. Jadi tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Selalu jaga kesehatan, selalu semangat. Jangan lupa pakai masker ya Kak ya kalau Anda keluar rumah, dan tetap jaga jarak. Satu lagi Kak, mencuci tangannya jangan lupa ya. Pakai sabun di air yang mengalir. Ya. Jadi sekian, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.